Halo sahabat Premier, kembali lagi bersama saya Dr. Suhartono, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskuler dan endovaskuler di Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke, ini jadi memang ini yang sering menjadi confuse, terutama untuk di Indonesia gitu loh. Kalau di luar negeri sudah jelas batasannya. Ya, jadi kalau kita bicara seorang vascular surgeon dan endovaskuler, itu adalah orang yang basicnya menguasai keilmuan bedah umum secara keseluruhan, kemudian dilakukan pendidikan lagi khusus untuk vaskulernya. Nah, vaskulernya ini kita bisa dengan teknik pembedahan maupun dengan teknik endovaskular ataupun gabungannya yang kita kenal sebagai teknik hybrid. Jadi kita seorang vaskuler dan endovaskular surgery ini mempelajari pembuluh darah baik arteri, vena maupun limfatik di luar kranial, di luar otak dan di luar jantung. Itu esensinya di situ. Yang kita pelajari secara keseluruhan, baik itu dari mulai dari bawaan, trauma ataupun yang lainnya, semua itu kita pelajari. Sedangkan kalau seorang yang kita kenal di Indonesia ini dengan BTKV, mereka itu basicnya adalah dari dokter umum kemudian mengambil BTKV. Yang sekarang ada tuh seperti itu. Dan sebetulnya vaskuler yang mereka pelajari adalah cenderung ke vaskuler yang ada di dalam jantung. Ya, dimana kita ketahui bahwa di jantung itu yang mengerjakan adalah kalau endovaskulernya lebih banyak oleh seorang kardiologi, sedangkan untuk open surgery-nya dikerjakan seorang cardiac surgeon atau BTKV. Ya, di samping itu juga untuk yang di intrakranial, yang di dalam otak itu banyak dikerjakan oleh radiologi intervensi atau seorang neurointervensi, baik itu dari dokter saraf maupun dari dokter bedah saraf. Itu. Sedangkan kalau yang sebelum masuk ke otak itu banyak dikerjakan oleh seorang vascular surgeon, baik itu tadi dengan operasi maupun dengan endovaskuler ataupun gabungannya yang kita kenal sebagai teknik hybrid. Jadi sebetulnya udah jelas ya, dan di luar negeri pun organisasi-organisasi ini udah jelas perbedaannya ya, mana itu organisasi untuk vaskuler, mana itu organisasi untuk kardiak. Ya, itu udah berbeda memang ya, secara mulai dari pendidikannya sampai organisasi profesinya, sehingga memang batasan-batasannya itu sudah jelas. Memang di kita masih agak confused, tapi mungkin ke depan akan ada perbaikan hal-hal seperti ini, sehingga masyarakat pun akan mengerti apa itu kewenangan dari seorang bedah vaskuler dan endovaskuler, mana itu kewenangan dari seorang BTKV. Dan kita harapkan nanti rumah sakit pun mendukung ini, sehingga pelayanan secara keseluruhan ya itu akan menjadi baik. Saya rasa itu. Terima kasih.